Haddatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarona Abdatu an Hisam an abihi dari bapaknya Hisam. Bapaknya Hisam namanya adalah Urwah. An Aisyata dari Aisyah qalat berkata sopo Aisyah. Karena ada sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza amarohum ketika perintah siapa Rasul hum pada mereka, perintah manusia supaya beramal. Jadi amaro annasa bi amalin. Amaro maka perintah siapa Rasul hum pada mereka. Jadi amarohum yang kedua ini adalah jawaban dari idza. Idza ini sebagai syarat dan amarohum yang kedua ini sebagai jawaban dari syarat tersebut. Jadi dalam pemberian makna maka itu. Jadi hanya itu dihapus di sini ya. Jadi kalau kita pakai kaidah yang lengkap, idza amarohum fa amarohum, nah, itu. Maka perintah sapa Rasul hum pada mereka minal a'mali dari berbagai amalan bima terhadap apa-apa yutikun yang mampu mereka. Jadi ketika Rasulullah perintah kepada manusia untuk beramal, maka Rasulullah perintah pada mereka untuk mengamalkan hal-hal yang mereka mampu dari berbagai macam amalan itu. Jadi silahkan dipilih amalan yang kalian mampu. Itu. Jadi mampu di sini adalah mampu untuk konsisten. Jadi yutikunat dawama alaihi. Jadi mampu untuk konsisten. Jadi bukan kok sekali terus berhenti, bukan. Karena fakhoirul amali madama alaihi sohibuhu wa in kolla. Jadi sebaik-baiknya amalan itu adalah amalan yang orangnya bisa konsisten melaksanakan walaupun amalannya itu sedikit. Kenapa? Wala yahfa annal kasroh tu'ati ilal qot'i. Karena amalan itu kalau terlalu banyak nanti orangnya akan males terus berhenti. Wal qati'u fi surati nakisil ahdi, dan berhenti melakukan amalan yang baik itu ya apa istilahnya kurang bagus lah. Sudah mengamal baik lah kok terus dihentikan. Nah, Nabi itu kalau merintah orang-orang seperti itu. Qalu maka berkata mereka, Ina sesungguhnya kami iku lasna, tidak ada kami iku kahai atika, seperti keadaan engkau. Mereka mengatakan, wah kami kan tidak seperti engkau. Ya, kami kan tidak seperti engkau. Tuh. Jadi hay'ah itu adalah al-halah wa surah. Hay'ah itu adalah keadaan dan bentuk. Ya, keadaan dan bentuk itu disebut hay'ah.
Lah ini bukan berarti diartikan bahwa nabi itu bukan manusia, itu ya tidak. Nabi ya tetap manusia. Jadi walaisal muradu nafyu tasbih dawatihim bihalatihi alaihi sholatu wassalam. Fala buddha min takwilin fi ahadit torofaini. Jadi kalau dari sisi manusianya ya sama, para sahabat itu ya manusia, Nabi juga manusia. Kalau mereka lapar, Nabi juga lapar. Mereka haus, Nabi juga haus. Nabi capek, mereka juga capek kan. Dari sisi manusianya memang sama, tapi bedanya kan Nabi dapat wahyu, nah mereka tidak. Nah, itu. Jadi pengertiannya adalah di sini fakilal muradu min hayatika, artinya kamislika, ai kadatika au kanafsika. Ya. Jadi kami itu tidak seperti keadaanmu, tidak seperti engkau, tidak seperti zat engkau, tidak seperti diri engkau. Ya. Ya. Jadi lafadz hay'ah memang untuk menguatkan itu. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah iku qad ghafara, sungguh mengampuni sapa Allah laka bagi engkau ma pada apa-apa takot dama yang dulu apa ma bayane ma min dan bika dari dosa engkau, wama dan apa-apa ta'akhara yang akhir apa ma. Karena sungguh Allah sudah mengampuni bagi engkau apa-apa yang telah terdahulu dari dosa engkau dan apa-apa yang akhir dari dosa engkau. Ya. Jadi kata ghafara ini secara arti itu adalah tutup. Aslinya ini. Jadi li'annal ghufra al-sitru. Jadi kata ghafara ini adalah ditutup. Jadi kalau kita bilang ghafara itu artinya adalah menutup. Itu loh, menutup. Jadi kalau di ghafara dosanya itu berarti ditutup dosanya. Nah, pengertiannya adalah hala bainaka wa bainad dzunub. Jadi Allah itu sudah menghalang-halangi atau menutupi antara engkau dan berbagai macam dosa. Sehingga engkau tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Nah, sementara kami, itu loh. Kami itu tidak ditutup antara kami dan dosa. Nah, kan gitu. Ya kalau engkau umpama enggak beramal itu enggak masalah lah. Tapi kalau kami, nah itu. Jadi di sini juga dijelaskan soal penutupan dosa. Huwa ima bainal abdi wan dzanbi wa ima bainal dzanbi wa uqubatihi. Ya. Jadi Allah ghafaro, menutup itu ada kalanya menghalang-halangi antara hamba dan dosa. Ya, itu pengertian yang pertama. Menghalang-halangi antara hamba dan dosa sehingga hamba itu tidak melakukan dosa. Atau pengertian yang kedua,
Allah menghalang-halangi antara dosa dan hukuman dari dosa tersebut. Artinya, walaupun hamba itu melakukan dosa, Allah tidak menghukumnya. Jadi kata-kata ghafaro itu seperti itu. Jadi hamba, ada kalanya hamba itu dihalang-halangi dari dosa sehingga tidak melakukan dosa. Ada kalanya hambanya itu melakukan dosa tapi dihalang-halangi dari hukuman dosa tersebut atau siksaan hukuman tersebut. Cuma berhubung ini urusannya dengan Nabi, innallaha qad ghafara laka, maka pengertian pertama itu yang diambil. Jadi falaik lil anbiya al awal. Ya. Nah, kalau untuk Nabi, ya, Nabi memang dihalang-halangi dari dosa. Nabi itu statusnya maksum, tidak melakukan dosa. Tapi kalau ini berkaitan dengan umatnya para nabi, yang manusia biasa seperti kita, lah kita itu dighafaro oleh Allah, itu artinya adalah ya sebenarnya kita tetap melakukan dosa itu tetap, ya, karena takdirnya kita melakukan dosa, tapi oleh Allah kita dihalang-halangi dari hukuman atau siksa dari dosa tersebut. Itu bisa dipahami insya Allah. Payak dobu maka marah sapa Rasul. Ya. Jadi orang-orang ngomong seperti itu, Rasul marah. Kata yu'rofa sehingga diketahui apa al-ghadabu kemarahan fi wajhi di wajahnya Rasul. Ya. Tuma yakulu kemudian bersabda sapa Rasul. Inna sesungguhnya inna at-taqum sesungguhnya lebih atau paling takwanya kalian. Ini dari segi amalan tentunya. Wa a'lamakum dan lebih mengetahuinya kalian, ini dari segi ilmu. Bilah terhadap Allah iku anak aku. Nah, itu loh. Jadi orang-orang itu kan ngomongnya kan begini. Engkau sudah dihalang-halangi dari dosa. Itu saja engkau masih rajin beramal. Padahal engkau itu sudah tidak perlu beramal lagi. Kan gitu Rasul. Engkau kan sudah diampuni dosanya, sudah enggak butuh amal lagi. Tapi nyatanya jenengan masih sibuk beramal. Lah kalau jenengan saja masih sibuk beramal, lalu bagaimana dengan kami? Lah seharusnya kami lebih giat, lebih luar biasa dalam beramal, kami tidak dihalang-halangi dari dosa. Lalu Nabi menjawab itu tadi, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Kalau soal ketakwaan yang berkaitan dengan amalan, ya, dan soal ilmu, ya, ini berkaitan dengan pengetahuan. Yang paling takwa, yang paling pinter di antara kalian tentang urusannya Allah itu ya aku. Itu loh, aku. Nah ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat kuat di dalam keilmuan, juga sangat kuat di dalam amalan.